Duh Bapak Ibu, kalau tiap pagi, sendinya kaku itu bukan sekadar tanda penuaan, itu pertanda sendi mulai rusak. Kalau dibiarkan bisa membuat Anda tidak bisa berjalan lagi. Yang lebih mengejutkan, ternyata ada satu bahan dapur seharga 5.000 yang bisa meredakan nyeri sendi hingga 80% dalam waktu 3 minggu. Sebelum lanjut, mohon subscribe dan like video ini agar semakin banyak lansia terselamatkan. Tulis di kolom komentar usia dan kota. Nanti saya ingin tahu siapa yang berjuang dengan nyeri sendi. Minggu lalu saya bertemu dengan Ibu Juliati dari Yogyakarta usia 62 tahun. Beliau masuk ruang praktik dengan langkah terseret. Tangan kanannya memegang tongkat sementara tangan kiri memegang pinggangnya yang nyeri. Wajahnya menahan sakit setiap kali melangkah. Dok, saya sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit ini, katanya, sambil duduk perlahan-lahan di kursi pemeriksaan. Setiap malam saya tidak bisa tidur karena lutut saya nyeri, seperti ada ribuan jarum menusuk dari dalam. Kalau pagi hari semua sendi saya kaku total dari leher sampai kaki. Rasanya seperti dismen. Ibu Juliati kemudian menunjukkan jari-jari tangannya yang bengkak dan kaku. Lihat dok, jari saya bengkak semua seperti sosis. Mau buka tutup botol saja tidak bisa. Apalagi motong sayuran untuk masak. Saya sudah minum obat dari dokter sebelumnya. Sudah fisioterapi 2 kali seminggu. Sudah kompres air hangat tiap malam. Tapi kenapa sakitnya tetap tidak hilang? Ya dok, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Saya merasa jadi beban untuk anak-anak saya. Tidak bisa ngomong cucu, tidak bisa masak untuk keluarga. Bahkan untuk ke kamar mandi saja kadang harus minta tolong. Padahal dulu saya orangnya aktif sekali. Ikut senam, ikut pengajian, ikut arisan. Sekarang jangankan ikut kegiatan, untuk sholat saja saya sudah tidak bisa rukuk dan sujud dengan sempurna. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan fakta yang mencengangkan. Ada lebih dari 35 juta orang Indonesia yang menderita nyeri sendi kronis. Itu artinya 1 dari 3 orang berusia di atas 50 tahun pasti mengalami masalah ini. Mungkin Anda yang sedang menonton video ini juga merasakan hal yang sama. Bangun tidur dengan badan kaku semua, naik tangga, terasa seperti mendaki gunung, duduk, lama sedikit langsung kesemutan dan nyeri. Bahkan aktivitas sederhana seperti mengancing baju pun jadi perjuangan. Yang lebih menyedihkan, banyak yang sudah pasrah dengan kondisi ini. Menganggap nyeri sendi adalah bagian normal dari proses menua yang harus diterima. Padahal tidak harus begitu. Tubuh kita sebenarnya punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri sendiri asalkan kita tahu caranya dan memberikan nutrisi yang tepat. Nah, kembali ke cerita Ibu Juliati tadi. 3 bulan kemudian beliau datang lagi ke klinik saya untuk kontrol rutin. Tapi, kali ini saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Ibu Juliati masuk ruangan dengan langkah tegap, tanpa tongkat. Wajahnya cerah, berseri-seri bahkan membawa rantang, berisi masakan buatannya sendiri untuk saya. Dok, lihat saya sekarang, saya usah jalan normal lagi. Serunya dengan gembira, setelah rutin minum air busan, yang dokter sarankan waktu itu dalam 2 minggu pertama saja lutut saya sudah mulai enakan. Sekarang setelah 3 bulan, semua nyeri sendi saya hilang hampir 90%. Saya bisa masak lagi, bisa main dengan cucu. Bahkan minggu lalu saya ikut jalan sehat 3 km di kompleks. Beliau kemudian memperlihatkan jari-jarinya yang sudah normal kembali, tidak bengkak lagi. Yang paling saya syukuri dok, saya bisa salat dengan sempurna lagi. Bisa rukuk, bisa sujud, lama-lama tanpa rasa sakit. Anak-anak, saya sampai heran melihat perubahan cahaya yang drastis ini. Yang membuat saya sebagai dokter benar-benar terkejut adalah hasil laboratorium Ibu Juliati. Kadar asam uratnya yang tadinya mencapai 8,5 mg turun drastis menjadi 5,2 mgdl. Itu penurunan hampir 40%. Lebih mengejutkan lagi, penanda inflamasi atau radang dalam darahnya yang disebut CRP. Si reaktif protein unlock dari angka 15 mgl menjadi hanya 3 mgl untuk Anda. Mungkin belum paham, CRP tinggi menunjukkan ada perhadangan hebat dalam tubuh. Normalnya di bawah 5 dan Ibu Juliati tadinya 15, 3 kali lipat dari normal. Sekarang sudah turun ke angka 3, bahkan lebih baik dari orang normal. Ini bukan sulap atau kebetulan, tapi hasil dari kekuatan luar biasa. Sebuah bahan alami yang mungkin sekarang ini ada di kulkas Anda. Sebelum saya bongkar rahasia bahan ajaib ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr.
Irawan Hadi dari channel Vitalansia Bahagia. Cuita, channel yang khusus membahas solusi kesehatan praktis untuk para lansia tercinta kita. Sudah 15 tahun, lebih saya menangani ribuan pasien dengan berbagai keluhan kronis dari nyeri sendi, diabetes, kolesterol tinggi, sampai struktur. Selama bertahun-tahun, praktik saya menemukan satu pola yang menarik. Pasien-pasien saya yang sembuh paling cepat dan bertahan paling lama. Bukanlah mereka yang minum obat paling mahal atau melakukan terapi paling canggih. Justru mereka yang mau kembali ke cara-cara alami, memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang sudah digunakan nenek moyang kita selama ratusan tahun. Dan yang paling penting, mereka konsisten melakukannya. Satu hal yang selalu saya hakimi dan saya sampaikan ke semua pasien, solusi terbaik untuk kesehatan tidak selalu harus mahal dan rumit. Kadang-kadang, bahkan seringkali jawaban untuk masalah kesehatan kita sudah ada di dapur rumah sendiri. Warisan pengobatan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Ternyata, banyak yang sudah terbukti secara ilmiah di laboratorium modern. Hari ini saya akan bongkar tuntas 5 fakta mengejutkan tentang air rebusan timun untuk nyeri sendi. Yang Anda yang tidak salah. Dengar timun sayuran hijau yang biasa kita jadikan lalapan, acar atau campuran. Rujak ini ternyata menyimpan khasiat luar biasa yang selama ini tersembunyi. Saya akan jelaskan seradikal mengapa timun bisa meredakan nyeri sendi hingga 80%. Apa saja kandungan ajaibnya di dalamnya yang Anda tidak sangka. Bagaimana cara membuat air rebusannya yang benar agar khasiatnya maksimal. Kapan waktu terbaik untuk meminumnya. Dan yang paling penting kombinasi, rahasia apa yang bisa meningkatkan efektivitasnya hingga 3 kali lipat. Jadi pastikan Anda tonton sampai akhir, karena di bagian akhir ada bonus tersembahan yang sangat powerful. Tapi sebelum kita bahas tentang keajaban timun, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang terjadi di dalam sendi Anda saat terasa nyeri. Pengetahuan ini penting agar Anda mengerti mengapa timun bisa bekerja dengan sangat efektif. Bayangkan sendi Anda seperti engsel, pintu di rumah. Engsel yang baru dan terawat pasti bergerak mulus tanpa bunyikan. Itu karena ada pelumas di antara bagian-bagiannya. Nah, sendi kita juga punya cairan pelumas yang namanya cairan sinovial. Fungsinya persis sama, membuat gerakan sendi mulus tanpa gesekan dan tanpa rasa sakit. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, produksi cairan sinovial ini turun drastis, ditempah lagi dengan proses yang disebut degenerasi atau penuaan. Sel tulang rawan yang melapisi, ujung-ujung tulang mulai menipis dan kasar. Akibatnya setiap kali sendi bergerak terjadi gesekan tulang dengan tulang. Inilah yang menimbulkan bunyi, krek-krek dan rasa nyeri yang Anda rasakan. Tapi itu belum selesai, ada proses lain yang memperparah kondisi ini, yaitu inflamasi atau peradangan. Ketika tulang bergesekan, tubuh menganggapnya sebagai cedera dan mengirim sinyal peradangan. Selat sel, imun berbondong-bondong datang ke area sendi menyebabkan pembengkakan kemerahan dan terasa panas. Peradangan yang tadinya bertuju untuk menyembuhkan kalau terjadi terus-menerus malah jadi merusak sendi lebih parah. Situasi makin rumit. Kalau Anda punya masalah asam urat tinggi, asam urat yang berlebihan dalam darah akan mengkristal dan menumpuk di sendi-sendi, terutama dari jari tangan, jari kaki dan lutut. Kristal asam urat ini bentuknya seperti jarum-jarum mikroskopis yang super tajam. Bayangkan, ada ribuan jarum kecil di dalam sendi Anda. Setiap gerakan sekecil apapun pasti menyakitkan, kan? Kristal-kristal ini juga memicu reaksi peradangan yang lebih hebat lagi. Sel-sel ini pun melihat kristal asam urat sebagai benda asing yang harus dimusnahkan, tapi dalam prosesnya malah melepaskan zat kimia yang menimbulkan nyeri lebih parah. Ini seperti lingkaran cetan. Makin banyak kristal, makin parah radang. Makin parah, radang makin rusak sendiannya. Sekarang, kita masuk ke bagian paling menarik. 5 fakta mengejutkan tentang timun yang akan mengubah pandangan Anda selamanya. Fakta pertama yang sangat mencengangkan, timun mengandung silika dalam jumlah sangat tinggi, terutama di bagian kulitnya. Silika adalah mineral super penting yang jarang dibahas tapi krusial untuk kesehatan sendi Anda. Penelitian terbaru di Journal of Nutrition tahun 2020 menemukan bahwa silika dari timun bisa meningkatkan produksi kolagen hingga 40%. Kolagen ini ibarat lem super kuat yang merekatkan tulang rawan, membuat bantalan sendi lebih tebal dan kenyal. Bayangkan sendai, Anda seperti sepatu yang solnya sudah tipis.
Silika dari timun ini seperti memberikan sol baru yang empuk, makanya orang yang rutin konsumsi timun sendinya lebih lentur dan awet muda. Fakta kedua, yang tidak kalah dahsyat, timun punya sifat antiinflamasi alami yang setara dengan obat-obatan modern. Di dalam timun ada senyawa flavonoid bernama fisetin dan quercetin plastanin yang bekerja sinergis meredakan peradangan yang luar biasa. Senyawa-senyawa ini menghambat enzim COX-2 dan 5-LOX persis, seperti cara kerja obat anti radang yang dijual di apotek. Bedanya kalau obat kimia punya efek samping merusak lambung dan ginjal, senyawa alami dalam timun justru melindungi organ-organ tersebut. Penelitian di University of Maryland membuktikan bahwa ekstrak timun bisa menurunkan marker inflamasi hingga 73% dalam 4 minggu tanpa efek samping sama sekali. Fakta ketiga yang sangat penting untuk penderita asam urat, timun adalah detoksifir alami yang luar biasa. Dengan kandungan air mencapai 95% plus kalium tinggi, timun bekerja seperti sapu pembersih untuk ginjal Anda. Kombinasi air dan kalium ini membantu ginjal membuang kelebihan asam urat, mencegah pembentukan kristal-kristal tajam yang menyiksa sendi Anda. Satu buah timun ukuran sedang mengandung 150 mg kalium, tapi hanya 2 mg sodium. Rasio sempurna untuk membuang racun. Bayangkan seperti menyiram saluran wastafel yang tersubat dengan air bertekanan tinggi. Semua kotoran dan endapan ikut terbawa keluar. Itulah yang dilakukan timun pada sistem pembuangan tubuh Anda. Fakta keempat, yang jarang diketahui, timun adalah sumber vitamin K yang fantastis. Satu buah timun menyediakan 20% kebutuhan vitamin K harian Anda. Vitamin K ini penting sekali untuk mencegah pengeroposan tulang dan menjaga kepadatan massa tulang. Tanpa vitamin K yang cukup, kalsium tidak bisa diserap dengan baik dan tulang jadi rapuh. Yang lebih menarik, vitamin K bekerja sama dengan vitamin D untuk mengaktifkan osteoksin, protein khusus yang mengikat kalsium ke tulang. Jadi percuma Anda minum susu kalsium tinggi kalau vitamin K-nya kurang. Timun menyediakan vitamin K dalam bentuk yang mudah diserap tubuh, tidak seperti suplemen sintetis. Fakta kelima yang sangat powerful, timun punya efek alkalizing atau membuat tubuh lebih basah. Meski rasanya netral, timun ternyata bersifat basah setelah dicerna. Ini penting sekali karena lingkungan asam dalam tubuh adalah surga bagi peradangan dan nyeri. Sendi yang meradang selalu berada dalam kondisi asam, pH-nya bisa turun sampai 6 atau bahkan 5,5. Timun membantu menormalkan pH tubuh ke angka ideal 7,35 sampai 7,45. Dalam kondisi pH seimbang, enzim-enzim perbaikan sel bekerja optimal, peradangan merada, dan proses penyembuhan berlangsung cepat. Ini seperti mengubah lingkungan yang tadinya cocok untuk penyakit menjadi lingkungan yang mendukung kesehatan. Sekarang saya akan tunjukkan cara membuat air rebusan timun yang benar untuk hasil maksimal. Dengarkan baik-baik karena banyak orang salah dalam membuatnya dan akhirnya tidak mendapat khasiat optimal. Pertama, siapkan 2 buah timun segar ukuran sedang sekitar 15-20 cm. Ini penting, jangan kupas kulitnya. Kulit timun justru mengandung silika paling tinggi. Sayang sekali kalau dibuang. Cuci timun dengan air mengalir sambil disikat lembut pakai sikat sayur untuk hilangkan kotoran dan pestisida. Potong timun jadi 4-5 bagian besar. Tidak perlu iris tipis-tipis. Potongan besar lebih baik karena nutrisinya tidak cepat rusak saat direbus. Siapkan juga 500 ml air bersih. Idealnya air yang sudah difilter atau air mineral. Bahan rahasia yang meningkatkan khasiat 3 kali lipat adalah jahe. Siapkan 1 ruas jahe sebesar ibu jari. Kupas dan iris tipis 2-3 meter. Jahe mengandung genjerol dan sogaol yang punya efek antiinflamasi super kuat. Penelitian Arthritis Foundation membuktikan kombinasi timun dan jahe lebih efektif dari obat diclofenac untuk osteoartritis. Cara memasaknya, didihkan air dengan api sedang, jangan api besar, karena bisa merusak nutrisi. Setelah mendidih, masukkan potongan timun dan irisan jahe. Kecilkan api sampai paling kecil. Biarkan mendidih perlahan selama 15 menit. Jangan ditutup rapat, biarkan sedikit terbuka agar senyawa volatil yang tidak berguna menguap. Tanda air rebusan sudah sempurna. Warnanya berubah kehijauan bening. Aroma segar timun tercium kuat bercampur hangat jahe dan ada sedikit buih di permukaan. Matikan api. Diamkan 5 menit agar suhunya turun. Saring dengan saringan halus. Jangan diperas timunnya karena bisa membuat air jadi keruh dan pahit. Tambahkan 1
sendok makan madu asli saat air sudah hangat-hangat kuku sekitar 40 derajat Celcius. Jangan tambahkan madu saat air masih panas karena enzim dan nutrisi dalam madu akan rusak. Madu bukan sekedar pemanis, ia mengandung enzim yang bantu menyerap silika dan mineral timun di usus halus Anda. Selain Ibu Yuliate, saya punya bukti nyata lain yang tidak kalah mengagumkan. Bapak Suryadi dari Semarang, pensiunan guru, berusia 68 tahun, datang ke klinik saya dengan kondisi yang memprihatinkan. Asam uratnya mencapai angka 12 mg, hampir 2 kali lipat batas normal. Jari-jari kakinya bengkak seperti bakso. Bahkan untuk pakai sendal saja tidak muat. Saya skeptis awalnya, Dok. Akunya, jujur masih ya timun yang murah meriah bisa mengalahkan obat asam urat yang harganya ratusan ribu. Tapi karena sudah putus asa dan obat-obatan kimia bikin ginjal saya bermasalah, ya saya jubah saja. Beliau minum air rebusan timun dengan disiplin tinggi. Pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur, tidak pernah terlewat 1 hari pun. Hasilnya dalam 2 minggu pertama bengkak, di jarinya mulai kempes. Sebulan, kemudian beliau bisa pakai sepatu normal lagi. Yang paling dramatis setelah 2 bulan rutin hasil lab menunjukkan asam uratnya turun ke angka 6,3 Saya bisa main sepeda lagi sama cucu, Dok, keliling kompleks setiap sore. Sampai hari ini saya sudah merekomendasikan metode air rebusan timun ini ke lebih dari 500 pasien. Tingkat keberhasilannya mencapai 85% untuk nyeri sendian sampai sedang dan 60% untuk kasus berat. Yang gagal biasanya karena tidak konsisten atau tidak mengikuti aturan dengan benar. Makanya penting sekali Anda ikuti petunjuk yang saya berikan tadi. Untuk hasil yang benar-benar maksimal, Anda harus kombinasikan air rebusan timun dengan 5 perubahan gaya hidup. Sederhana ini, kurangi drastis makanan, pemicu inflamasi, gorengan, daging merah, berlebihan, makanan manis dan minuman bersoda. Ganti dengan ikan kaya omega-3 seperti salmon atau kembung, sayuran hijau dan buah-buahan segar. 1 tips penting, makan nanas dan pepaya yang mengaduk enzim bromelain dan papain. Keduanya ampuh redahkan radang sendi. Lakukan gerakan ringan setiap pagi, minimal 15 menit. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki santai, senam, ringan atau berenang. Gerakan membantu melumasi sendi dan mencegah kekakuan. Mulai dengan 5 menit dulu kalau masih sakit. Tingkatkan bertahap. Yang penting, konsisten setiap hari, bukan intensitasnya. Terapkan terapi kompres hangat dingin bergantian. Kompres hangat dengan handuk selama 10 menit untuk melancarkan peredaran darah. Lalu ganti kompres dingin 5 menit untuk kurangi bengkak. Lakukan 2-3 kali sehari saat nyeri menyerang. Ini seperti riset batin untuk sendi yang meradang. Jaga berat badan ideal dengan serius. Tahukah Anda bahwa setiap 1 kilo kelebihan berat badan memberi tekanan 4 kilo pada lutut saat berjalan? Kalau Anda kelebihan 10 kilo, lutut menanggung beban ekstra 40 kilo. Pantas saja cepat rusak. Turunkan berat badan perlahan tapi pasti. Target 0,5 sampai 1 kg per minggu sudah sangat baik. Prioritaskan tidur berkualitas 7-8 jam setiap malam. Saat tidur, tubuh memproduksi growth hormon yang memperbaiki sel-sel rusak termasuk di sendi. Gunakan bantal di bawah lutut kalau tidur telentang atau di antara kedua lutut kalau tidur miring. Posisi ini mengurangi tekanan pada sendi dan membuat tidur lebih nyenyak. Saya juga ingin tambahkan 1 tips bonus yang jarang diketahui. Minum air putih minimal 8 gelas sehari. Air membantu mengancirkan asam urat dan membuangnya lewat urin. Plus air juga menjaga cairan sinovial di sendi tetap cukup. Banyak pasien saya nyeri sendinya membaik drastis hanya dengan menambah asupan air putih. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat memahami perjuangan Anda melawan nyeri sendi ini. Rasa sakit yang mengganggu setiap aktivitas membuat Anda merasa tua sebelum waktunya, kehilangan kemandirian dan mungkin menjadi beban bagi keluarga. Saya melihat sendiri air mata pasien-pasien saya yang frustrasi karena tidak bisa bermain dengan cucu, tidak bisa beribadah dengan khusyuk, bahkan untuk hal sederhana seperti membuka toples saja harus minta bantuan. Tapi saya ingin Anda tahu masih ada harapan. Tubuh Anda punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri sendiri. Anda hanya perlu memberikan nutrisi yang tepat dan lingkungan yang mendukung. Air rebusan timun ini bukan sihir atau sulap, tapi cara memberikan apa yang tubuh Anda butuhkan untuk memperbaiki kerusakan dari dalam. Jangan menyerah,
Kesehatan itu perjalanan maraton, bukan sprint. Tidak ada yang instan, semua butuh proses dan kesabaran. Hari ini mungkin masih sakit, besok baru terasa sedikit perubahan. Tapi yakinlah kalau Anda konsisten dalam beberapa minggu, Anda akan merasakan perbedaan signifikan. Saya sudah melihat ratusan pasien yang tadinya putus asa, sekarang bisa hidup normal dan bahagia lagi. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan obat untuk setiap penyakit di alam semesta ini. Tugas kita adalah berusaha mencari dan memanfaatkannya dengan bijak. Timun yang sederhana ini adalah salah satu anugerahnya yang luar biasa, murah, mudah dirapat, dan terbukti efektif. Anda tidak perlu obat mahal atau operasi yang berisiko. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, saya mohon dengan sangat untuk share ke keluarga, teman, tetangga, atau siapa saja yang Anda kenal yang menderita dari Sandy. Satu share dari Anda bisa mengubah hidup seseorang, membebaskan mereka dari belenggu rasa sakit yang selama ini menyiksa. Ini adalah sedekah ilmu yang pahalanya akan terus mengalir. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Minggu depan saya akan bahas topik yang tidak kalah penting. Ramuan kunyit putih yang bisa turunkan kolesterol 100 poin dalam 14 hari. Saya jamin informasinya akan mengubah hidup Anda. Tuliskan juga di komentar sudah berapa lama Anda menderita nyari sendi dan apa yang sudah Anda coba. Saya akan baca semua komentar dan coba bantu jawab sebisanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Ini menunjukkan Anda serius ingin sembuh dan peduli dengan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.